Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kita melanjutkan bahasan dan kajian rutin kita dalam materi tauhid dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid. Dan insyaallah hari ini kita melanjutkan bab 31, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas amalan-amalan syirkiyah. Amalan-amalan syirik atau amalan-amalan kufriyah, kekufuran, yang diawali dari bab apa dulu, sihir ya, tentang sihir, kemudian macam-macam sihir dan tentu bentuk-bentuknya, macam-macamnya. Kemudian bab nusroh ya, nusroh yaitu mengobati sihir dengan sihir, melepas ikatan-ikatan sihir dengan sihir juga. Kemudian tatoyur ya, tentang tatoyur, merasa sial dengan apa-apa yang dilihat, yang didengar atau yang diketahui. Itu tatoyur ya. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan begitu kan. Amalan-amalan kesyirikan. Kemudian apa itu tentang perdukunan ya, tentang ramalan-ramalan. Kemudian juga tentang nujum, perbintangan. Kemudian yang terakhir bahasan kita waktu itu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Nah, ini semua ini adalah amalan-amalan yang mengandung kesyirikan yang wajib dijauhi oleh
kaum muslimin. Kemudian bab sekarang, bab berikutnya, mulai penulis rahimahullahu ta'ala membahas tentang amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Yaitu ibadah-ibadah hati. Karena kita tahu semua bahwa ibadah itu ada yang ibadah lisan kan gitu. Kemudian ibadah hati, kemudian ibadah jawarih, itu anggota badan. Ibadah lisan ya misalnya zikrullah, berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ibadah-ibadah lisan ya. Kemudian ibadah-ibadah anggota badan ya banyaklah, termasuk puasa, kemudian sholat, kemudian haji, umroh, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah anggota badan. Kemudian ada ibadah hati. Ibadah hati misalnya adalah cinta, kemudian apalagi takut, kemudian tawakal, kemudian berharap, dan yang lainnya dari amalan-amalan hati. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala memulai bahasan tentang ibadah-ibadah hati yang diawali dengan bab cinta, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu cinta, Pak ya? Cinta itu apa ya? Ya cinta ya. Susah untuk diterjemahkan. Karena ini hanya bisa dirasakan gitu kan. Bisa dirasakan. Kalau kita terjemahkan, kalau kita definisikan itu kadang-kadang ya nggak pas juga. Tapi dia adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang yang cinta begitu. Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah hati yang sangat agung, yang sangat mulia, bahkan merupakan puncak dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Bahwa kata beliau, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Bahkan kata beliau, salah satu ibadah merupakan puncak dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang itu telah sampai kepada cinta kepada Allah dengan sepenuhnya, dia akan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Dia akan merasakan kerinduan di dalam beribadah kepada Allah, dan puncaknya adalah kerinduan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekali lagi bahwa seseorang apabila telah sampai kepada cinta ini, cinta kepada Allah dengan kecintaan yang baik, yang sempurna begitu, maka dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah. Dan juga dia akan merasakan kerinduan dalam beribadah kepadanya. Dan puncaknya adalah kerinduan ingin berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masya Allah. Oleh karena itu, saking agungnya ibadah hati yang satu ini, yaitu cinta kepada Allah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar beliau sampai kepada cinta yang sempurna ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan doa ini pun untuk kita semua, ya, yaitu beliau pernah berdoa begini, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita juga berusaha untuk menghafal hadis ini, doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaanmu. Aku memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan, mencintai amal yang dapat menyampaikan kepada cintamu. Masya Allah. Ini doa, hafal Pak ya doa ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ini doa, hafal atau enggak? Ya Alhamdulillah Pak ya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang dapat menghantarkan kepada cintamu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau paham bahwa ketika mendapatkan kecintaan Allah dan dia pun mencintai Allah, akan merasakan kerinduan, kelezatan dalam beribadah kepadanya dan berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Masya Allah ya. Dan puncaknya juga adalah merasakan kelezatan memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia ini kan rindu gitu loh, rindu untuk beramal. Kemudian cinta juga untuk beramal soleh. Dia merasakan kelezatan dalam beribadah itu. Dan puncaknya adalah nanti berjumpa dan bertemu dengan yang dicinta itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sebagaimana yang telah kita yakini bersama bahwa penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yaitu di surga. Penduduk surga, penghuni surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya melihat, hakiki. Dan tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan yang paling lezat, yang paling nikmat di surga melainkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti ini sudah sempurna gitu loh, sempurna kelezatannya.
Kalau di dunia dia merasakan kelezatan dekat dengan Allah, yaitu beribadah kepada Allah, dan puncaknya nanti adalah kesempurnaan dalam kelezatan. Memandang Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu ladzah. Apa ladzah itu? Kelezatan dalam melihat wajahmu. Insyaallah ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu kelezatan dalam melihat wajahmu nanti di akhirat. Wasyauqa ila liqaika, dan aku mohon kepadamu kerinduan untuk dapat berjumpa denganmu. Masya Allah. Ini doa baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu. Nah, ini adalah buah manis dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sesungguhnya, dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian dia juga akan merasakan kerinduan di dalam beribadah kepada Allah. Dan khususnya kerinduan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajahnya nanti di akhirat. Dan yang ketiga, dengan cinta itu akan mudah untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan itu akan mempermudah kita nih untuk berbuat ikhlas di dalam beramal saleh. Karena kita tahu semua kita beramal itu kan ingin dipuji oleh yang kita cintai. Kalau cinta kita kepada Allah itu baik, maka amal-amal kita ya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ditujukan kepada makhluk. Berarti kalau amal atau ibadah ditujukan kepada makhluk, berarti dia itu lebih cinta kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin setara begitu kan. Nah, inilah akhi fillah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, hendaklah kita di dalam beribadah kepada Allah, hendaklah kita di dalam beribadah kepada Allah dengan 3 unsur, 3 landasan. Yang pertama apa, Pak? Takut, al-khauf. Yang kedua, roja, berharap. Dan yang ketiga, mahabbah, cinta. Ini landasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini. Bahkan kata para ulama rahimahumullah taala, 3 ini adalah rukun ibadah hati. Rukun ibadah hati. 3 ini. Khauf,
roja dan mahabbah. Yang pertama adalah al-khauf. Khauf itu adalah cinta. Cinta. Apa khauf itu? Takut, ya, takut. Al-khauf itu takut. Takut dari apa? Takut dari azab Allah. Takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut amal kita tidak diterima. Takut doa kita tidak diijabah dan seterusnya. Nah, ini penting sekali Pak ya, Masya Allah. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal salih, di hati kita harus ada unsur ini. Ya, yaitu rasa takut kepada Allah. Takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah roja, berharap. Berharap apa? Berharap surga. Berharap surga. Berharap amal kita diterima. Nah itu kedua, berharap. Ya. Berarti misalnya kita sholat nih, kita sholat. Kenapa sholat? Ya salah satunya adalah karena saya takut akan azab Allah. Dan saya berharap dengan sholat ini Allah masukkan saya ke dalam surga. Kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Ya, kalau yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Nah ini Masya Allah, 3 ini. Takut akan siksa azab Allah, berharap surga Allah, dan yang ketiga cinta kepada Allah, yaitu kerinduan. Cinta kepada Allah dan kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak ya, kalau kita cinta kepada seseorang itu kan ingin ketemu Pak ya. Mana Pak? Oh iyalah. Kalau kita cinta kepada seseorang pasti kita ingin berjumpa, bertemu dengannya. Ketika bertemu dengannya itu kita ngerasain kelezatan, kenikmatan ya. Kalau dan tidak pingin orang yang kita cintai itu jauh dari kita kan gitu. Kalau jauh dari kita akan selalu memikirkannya, merenungkannya, ya, menghayalkannya ini dan itu. Sama kecintaan kepada Allah ya seperti itu juga gitu loh. Ya, kecintaan kepada Allah ya seperti itu juga, yaitu ada kerinduan gitu, rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi fillah, kalau orang itu sudah sampai kepada cinta kepada Allah yang sesungguhnya ini, urusan-urusan dunia itu ringan. Ya, urusan-urusan dunia itu mudah, nggak ada yang sulit. Dunia itu kecil. Kenapa? Karena motivasinya adalah ibadah, motivasinya adalah ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Jadi kerinduan kepada Allah inilah yang menjadikan urusan-urusan dunia itu gampang, ringan, kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kecintaan kepada Allah itu kecil, tipis banget, maka dia akan menjadikan dunia ini segala-galanya. Betul. Kehilangan dunia itu kayak mau kiamat gitu loh Pak. Kehilangan dunia dengan segala isinya itu kayak mau kiamat gitu. Sedih, resah, gelisah, sempit, sono. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah itu kecil gitu, kecil. Bahkan kadang-kadang nggak ada gitu loh. Maka dia akan menjadikan dunia ini segala-galanya gitu loh. Kehilangan sedikit dari dunia saja itu sudah kayak mau sekali lagi kiamat loh. Antum bisa menerjemahkan sendirilah. Itu kalau cinta sedikit atau enggak ada cintanya kepada Allah itu. Tapi kalau cintanya kepada Allah itu besar Pak, benar-benar dunia itu kecil, enggak ada apa-apanya. Ringan, dunia itu ringan.
Kehilangan dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya. Musibah-musibah dunia itu ringan jadinya gitu. Untuk mendapatkan kecintaan ini kan berat Pak ya. Berat. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini kan kita. Cintanya kepada selain Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu itu diukur dengan dunia itu. Besar dunia itu di hatinya. Ya Allah. Jadi untuk menggapai cinta Allah ini ya tentu berat gitu loh kan, berat. Sekali lagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya, yaitu fitnah syahwat, fitnah syubhat, itu kan kuat sekali gitu loh. Yang fitnah-fitnah ini sebenarnya menghalang-halangi kita dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhi fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan sedikit tambahan ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, cinta kepada Allah ini atau perkara-perkara yang berhubungan dengan cinta kepada Allah ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, mahabbah fillah, mencintai karena karena Allah. Kemudian ada namanya mahabbah ma'allah, itu mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya cinta al mahabbah at-tabi'iyah, yaitu kecintaan yang sifatnya tabiat. Apa tabiat, Pak? Tabiat itu manusiawi atau naluri lah ya, naluri. Nah, yang pertama tadi adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan inilah cinta kepada Allah berarti mengagungkan Allah, merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Itu namanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir tadi itu. Kemudian ada yang namanya mahabbah ma'allah atau mahabbah fillah, cinta karena Allah. Mencintai karena Allah itu apa? Itu mencintai seseorang gitu loh, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai seseorang itu? Karena seseorang itu taat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, maka saya mencintai dia. Tidak peduli dia itu orang miskin atau orang kaya, rakyat, penguasa, orang sono, orang sini, orang situ, orang sini. Yang penting dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka saya mencintai dia. Maka ini namanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi tadi itu. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Maka saya mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang saleh tadi itu, orang yang baik, orang yang Masya Allah. Meskipun dia itu miskin atau kaya, pokoknya dia orang yang baik, kita cintai. Tapi kalau cinta karena dunia ya itu bukan gimana. Masya Allah ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, kebanyakan mencintai seseorang itu karena apa, Pak? Dekat sama orang itu biasanya karena apanya, Pak ya? Ya banyak faktor. Ya mungkin karena ketampanannya, kecantikannya, karena hartanya, karena popularitasnya dan seterusnya. Artinya dunia gitu loh.
dunia. Kebanyakan di zaman sekarang ini. Apalagi nanti kita dalil yang dibawakan oleh penulis, asar dari Ibnu Abbas. Di zaman sekarang ini, kebanyakan kecintaan itu karena dunia. Di zaman Ibnu Abbas loh ya. Berarti di zaman siapa itu? Tentu tabi'in lah gitu ya, tabi'in. Di zaman keemasan Islam itu loh. Kata Ibnu Abbas itu kebanyakan orang itu cinta kepada seseorang karena dunia. Itu di zaman dulu loh ya. Kita tahu semua nih, zaman keemasan Islam. Sebaik-baik generasi kan begitu. Atau mungkin di tabi'in atau tabi'in begitu. Meskipun Ibnu Abbas seorang sahabat. Kalau di zaman sahabat tentu sahabat semua ya mereka saling mencintai karena Allah kan gitu, murni karena Allah. Tapi kalau generasi berikutnya itu sudah tipis gitu loh. Apalagi di zaman sekarang ini. Ya, untuk mencintai seseorang karena Allah itu ya berat gitu. Berat sekali. Tapi inilah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya cinta ma'allah. Cinta mahabbah ma'allah. Cinta kepada selain Allah seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mahabbah ma'allah ya. Jadi mencintai Allah, mencintai selain Allah bersama Allah. Berartinya dia mencintai Allah juga mencintai selain Allah. Bahkan kadang-kadang cintanya kepada selain Allah lebih besar dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala ini. Yaitu mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik, ya syirik. Ada yang sampai kepada syirik besar, ada yang sampai kepada syirik kecil, syirik asghar. Jadi mencintai selain Allah bersama Allah. Bersama ini berarti kan mapulu gitu. Mapulu. Itu aja syirik, apalagi nggak ada cintanya sama sekali kepada Allah, cintanya semuanya kepada selain Allah. Ya sudah, itu sudah besar banget tuh. Syirik akbar. Makanya di antara macam-macam syirik ya, di antara macam-macam syirik itu adalah syirik mahabbah, syirik kecintaan. Ya, ini tentu luas pembahasannya. Jadi dia mencintai selain Allah, bersama Allah. Berarti dia mencintai selain Allah tadi itu dengan kecintaan yang besar sekali. Yaitu dengan ketundukan, dengan menundukkan diri, dengan menghinakan diri, dengan mengagungkan selain Allah tadi itu. Jadi, mengagungkan selain Allah, memuliakan selain Allah, apalagi tunduk kepada selain Allah, menghinakan diri kepada selain Allah. Nah, ini semua adalah kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah al-mahabbah at-tabi'iyah, yaitu kecintaan yang sifatnya naluri kemanusiaan. Seperti cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya. Ini namanya cinta yang sifatnya naluri, tabi'i. Ini gitu. Dan kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang cinta yang tabi'i ini bisa mengandung, bisa juga dengan cinta karena Allah gitu loh. Jadi cinta yang tabi'i ini, yang tabiat naluri ini bisa mengandung cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Tapi mencintai karena Allah tadi dapat pahala enggak sih? Saya mencintai antum misalnya. Kenapa? Karena antum rajin beribadah, taat kepada Allah, mencintai Allah dan yang lainnya. Maka saya mencintai antum. Saya mencintai antum ini pahala enggak sih? Ya pahala ini karena ibadah. Karena mahabbah, cinta itu ibadah, Pak. Itu dapat pahala ganjaran. Kalau cinta tobi'i itu dapat pahala enggak? Naluri tadi itu. Ya kalau hanya sekedar cinta tabiat ya tidak gitu kan. Tidak. Pada asalnya tidak. Tapi kalau dibarengi dengan cinta karena Allah, nah gitu loh. Jadi saya mencintai atau kita mencintai istri-istri kita, mencintai istri kita atau anak-anak kita. Oke, itu cinta tabiat. Tabiat kan kita tabiat. Kemudian dibarengi dengan cinta karena Allah. Digabungkan gitu loh Pak. Jadi cinta tabi'i, cinta naluri kemanusiaan dibarengi dengan cinta karena Allah. Wah itu sudah Masya Allah. Bagus dan akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah ini namanya al-mahabbah at-tabi'iyah. Ya. Cinta naluri lah, cinta naluri. Ini kalau dibarengi dengan cinta karena Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta tabiat tidak hanya dimiliki oleh manusia kan Pak ya. Cinta yang sifatnya naluri itu kan tidak hanya manusia, hewan-hewan juga gitu enggak? Hewan. Iya kan, bahkan hewan yang paling ganas saja tuh sayang banget sama anak-anaknya, enggak dimakan itu anaknya, enggak diinjek itu anaknya, enggak dibiarkan. Bahkan kalau ada yang ngambil tuh anaknya, dia akan marah. Nah, itu kan cinta tuh, cinta. Jadi kalau cinta tabiat itu ya tidak mengandung ibadah kan gitu. Tapi kalau dibarengi dengan cinta karena Allah itu bernilai ibadah. Masya Allah ya. Jadi masalah cinta ini luas sekali pembahasannya sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhi fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini 3 macam atau 4 model ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, akhi fillah, azanillahu wa iyyakum, kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan cukup banyak ya dalil-dalil ini. Mudah-mudahan sampai tuntas nih. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Artinya, wa minan nas, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana bentuk ibadah kepada tandingan-tandingan ini selain Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah ini, mereka, ini yang menjadi dalil ya, mereka mencintainya, mencintai tandingan selain Allah. Itu kalau dulu itu adalah berhala-berhala, gitu ya. Mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.
Maksudnya ini tentu banyak ya penafsiran para ulama tentang masalah ini, tentang ayat yang mulia ini. Apa yang dimaksud dengan mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini orang-orang musyrikin, mereka itu mencintai berhala-berhala, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, itu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hukumnya syirik. Apalagi cintanya kepada selain Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang mana orang-orang musyrikin ini saking cintanya kepada selain Allah, mereka merendahkan diri di hadapan berhala-berhala itu. Tunduk ya kepada berhala-berhala itu. Mengagungkannya. Dengan cara apa? Menyembelih di hadapannya. Bernazar kepadanya. Bersumpah dengannya. Nah, ini termasuk mengagungkan. Nah, ini mengagungkan. Namanya cinta, namanya cinta itu pasti pengagungan, ada pengagungan di situ. Namanya cinta itu pasti ada ketundukan, ada penghinaan diri, ada pengagungan kepada yang dicinta itu. Enggak jauh-jauh lah kalau cinta kita kepada orang yang kita cintai gimana sih Pak? Kita akan tunduk patuh enggak sama dia? Sini. Datang nggak? Datang. Benar-benar kalau kita cinta kepada, kalau kita mencintai seseorang dengan kecintaan yang besar, kita akan, Masya Allah, kita akan tunduk kepadanya, taat kepadanya, patuh kepadanya. Kata orang itu kan kalau istri, nyidam ya, minta apa? Yang aneh-aneh katanya Pak. Katanya ini meskipun ya enggak juga sih. Ini kata-katanya. Minta apa itu? Minta apa? Minta rujak bebek jam 1. Gimana nyarinya itu kan? Tapi dia akan mencari gitu. Kesono kemari. Kenapa? Karena cinta kepada calon ya anaknya ini yang di perut istrinya tadi atau cinta kepada istrinya itu. Dia akan sono kemari gitu. Berarti patuh enggak? Patuh. Mas ini saya ini minta ini. Ya Allah ini kan kalau menurut akal kan gimana nyarinya ini. Tapi dia akan mencari gitu loh. Saking cintanya. Dan juga kalau orang itu cinta kepada seseorang itu dia akan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan orang yang dicintai itu. Istilahnya apa itu Pak? Budak. Bucin. Kalau Rasul sampai kepada bucin itu, ya Allah, dia itu merendahkan diri gitu loh, menghinakan diri di hadapannya. Kemudian juga mengagungkannya. Dia minta apa saja dikasih. Datang kapan saja, datang. Mas datang jam 12 malam, jam 1 malam tuh datang dia. Datang enggak? Kalau enggak datang gimana? Ya takut ditolak cintanya. Masya Allah. Ini kepada sesama manusia. Coba kalau ini diterapkan cinta kepada Allah, Masya Allah. Dia akan rajin beribadah, dia akan siap sami'na wa ata'na. Dan seterusnya. Nah, di sini yang menjadi dalil adalah yuhibbunahum kahubbillah. Ya, itu mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini saja hukumnya syirik, apalagi Masya Allah. Ini 50-50. Bagaimana 70, 30, bagaimana 90, 10, bagaimana
semua total cintanya kepada selain Allah, ya sudah. Mana cintanya kepada Allah? Nah, ini kalau sudah seperti itu sampai kepada syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Sama jam berapa ini Pak syuruknya Pak? Jam 6 tah? Hah? Jam 6. Ya Allah setengah 7 udah keburu dingin yang di sana. jam 6 kali ya. Tapi kita lanjutkan. Dalil yang kedua, dan tentu kelihatannya enggak selesai ini. Yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai. Nah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Bapak-bapak, anak-anak dan seterusnya tadi itu adalah dunia gitu maksudnya dunia. Jadi kalau dikatakan dunia ya ini, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta, kekayaan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, nah itu semuanya dunia. Itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Berarti orang ini besar banget cintanya kepada dunia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, jam 6 nih, resah nih. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang, artinya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini dulu ya, dan kelanjutan dalil kita bahas pada jumpa yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemanan di antara kita, persahabatan di antara kita, kecintaan di antara kita didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian dan memberikan keistiqomahan untuk selalu tetap di atas Islam, di atas iman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.